Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian, mungkin perlu kita ulang lagi salamnya biar lebih berkah insyaallah di bulan Ramadan ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin qaimas samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang ke-16 bulan Ramadan kita, mungkin ada yang ke-17 kalau itu puasanya mulai Senin. Kita semuanya masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul Islam. Nikmatul al-iman, nikmatul sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali. Setiap nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan sebagai pondasi dalam kehidupan kita yang fana ini untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun amal-amal unggulan kita. Teman sekalian, urgensi dan juga dampak ibadah dalam Islam ini sangat-sangat luar biasa. Ibadah ini yang artinya tadhallul, khudu' wal inqiyad, kerendahan, ketundukan kita, kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang pertama adalah tujuan adanya kita. Kita ada ini, kita lahir, ya. Meskipun kita tidak ada yang minta lahir, hanya sebab bapak ibu kita kemudian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bimasyiatillah wa qudratihi wa iradati kita ada. Merupakan given dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jemaah sekalian, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan yang fana ini harus intinya yang kita lakukan itu adalah nilai ibadah itu. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala secara syar'an istilah ibadah itu adalah sangat-sangat luas sekali. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahiratil batinah. Ibadah itu adalah nama untuk semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk semuanya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, mulai dari minal aqwal, ucapan kita, lisan kita. Apapun kita yang sampaikan dengan lisan kita, kalau itu dicintai Allah, kalau itu diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu ibadah. Dan juga wal af'al, perbuatan kita, amal-amal kita. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, amal ini kan juga ada amal al-qalbi, rasa takut kita, rasa syukur kita, khusyuk kita pada Allah. Itu kan amal-amal hati kita.
Dan juga ada amal al-jawarih. Amal-amal fisik kita. Gerakan-gerakan yang kita lakukan sepanjang dalam kehidupan ini. Tidak hanya pada waktu kita salat, tidak hanya pada waktu kita melakukan ibadah zakat, ibadah Ramadan ini atau ibadah haji, sepanjang amal-amal yang kita lakukan. Di luar itu semuanya, intinya dua tadi. Syaratnya ada mahabbatullah. Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini sesuatu yang luar biasa, ya, yang perlu kita pahami. Maka ulama-ulama kita mengatakan ibadah itu ada yang makhdah. Contohnya apa? Rukun Islam. Ada ibadah yang harus makhdah. Selain rukun Islam, selain salat kita, selain zakat kita, haji kita, dan sebagainya. Termasuk kita saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sudah salat, kita duduk bersama-sama, ya, melakukan i'tikaf ini. Nawaitul i'tikaf lillah azza wa jalla, meskipun hanya beberapa menit. Kemudian kita thalabul ilm. Kita yakini sepanjang kita thalabul ilm fi baitin min buyutillah, di masjid Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bersama-sama malaikatnya. Hafatzhumul malaikatu. Bukan hanya saudara kita yang lainnya, di antara kanan kiri kita ada al-malaikah itu. Selain ada sakinah, selain ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah itu perintahnya setiap nabi, setiap rasul kepada umatnya. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu ya Muhammad ibn Abdullah seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada dia sesungguhnya la ilaha illa ana fa'budu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan ibadah kepadanya. Ya, selain mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengatakan dalam salah satu doa salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Bapak Ibu ini Masya Allah, lillah, bukan untuk bapak kita, bukan untuk suami kita, istri kita, anak kita, saudara kita, komandan kita dan sebagainya, enggak, tapi hanya lillah azza wa jalla. Salatku, ibadahku, matiku, hidupku hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, ibadah juga itu diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sampai wafatnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dalam surat Al-Hijr ayat 99. Rasulullah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan kita jemaah sekalian. Dan juga sifatnya para malaikat, makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala selalu juga melakukan ibadah. Surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina min inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wasabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak pernah dia sombong. Dia selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, selalu tasbih pada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini urgensinya ibadah yang luar biasa. Maka ibadah kita agar berdampak harus ada 3 komponen. Apa? Ketika kita melakukan ibadah harus ada mahabbatullah, cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Beda Bapak Ibu kalau kita melakukan ibadah dengan cinta, dengan pemahaman dulu, ilmu yang kita miliki kaitan dengan ibadah itu. Contohnya salat, Ramadan, beda. Kalau kita lakukan dengan cinta dengan Allah pada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, ada energi, ada kekuatan yang luar biasa. Setiap perintah kita katakan sami'na wa ata'na.
dengan senang kita melakukan ibadah itu. Kenapa? Kita cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, cinta itu aslu at-tauhid al-amali. Dasarnya tauhid kita itu cinta. Dan Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, kekuatan cinta kepada Allah itu adalah qut al-qulub. Kekuatan hati. Ruh. Al-arwah. Ruhnya. Ghidha'ul arwah. Santapan ruh yang ada. Dan beliau mengatakan ruhul iman. Cinta adalah ruhnya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wal a'mal, wal maqamat, wal ahwal. Harus ada landasnya cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ketika kalian mengatakan saya cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Aku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mahabbatullah. Biasanya ibadah itu nyaman, kita tenang, kita khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tahajud Pak, malam-malam, Masya Allah, kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang memaksakan kita, atau mungkin kita kan, contohnya gini, ada orang baru nikah itu. Kemudian dia nginapnya di mertuanya. Mertuanya ahli ibadah. Ini dia kan, wah harus bangun malam ini. Enggak enak sama mertua. Itu kan enggak enak sama mertuanya. Beda kalau kita memang mahabbatullah. Setiap apa yang kita lakukan beda. Dan yang kedua adalah harus ada al-khawf, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Al-khawf. Dan juga yang ketiga ada roja, ada harapan, ada tomak, ya, agar apapun yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah kita Ramadan. Dan jemaah sekalian, karena waktunya saja. Setiap ibadah yang kita lakukan dampaknya atau outputnya adalah membentuk al-akhlaq al-karim. Akhlak yang mulia. Setiap ibadah. Contoh salat kita. Kenapa kita diperintahkan salat? Wa aqimis salah. Surat Al-Ankabut. Ayat 45. Wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa? Salat itu kalau kita lakukan dengan benar, maka sebagai benteng dalam diri kita dari kemaksiatan, dari kemungkaran, perbuatan yang keji, al-fasha, wal munkar. Mungkin ada yang mengatakan gini, Ustaz, itu ada orang yang ahli sholat tapi ahli maksiat juga. Kadang-kadang ada. Kalau ada yang ahli sholat tapi masih ahli maksiat, suruh lihat lagi sholatnya kayak apa. Kenapa kita mengatakan pada waktu kita sholat kan Allahu Akbar. Lesan kita mengucapkan Allahu Akbar. Hati kita niat. Tangan kita bergerak. Pasrah. Istislam. Gak mungkin kalau kita memahami dengan benar. Kemudian kita keluar dari sholat kita. Kemudian kita melakukan kemaksiatan. Zakat diperintahkan untuk tadhir wa tazkiyah. Teman sekalian, surat At-Taubah itu ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada tazkiyatun nafas. Sama juga haji, sama juga diperintahkan untuk melakukan takwa di situ, membangun ketakwaan, berbekal takwa. Wabil khusus saat ini ketika kita melakukan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Jemaah sekalian, ini mungkin yang perlu kita pahami kembali bahwa urgensi ibadah dan juga dampak ibadah dalam Islam ini yang luar biasa. Hanya saja kita bagaimana mempersiapkan itu sendiri. Kita siapkan kembali, kita kuatkan kembali dalam kehidupan kita yang fana ini
kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala yang ditanya amal-amal kita. Amal itu juga termasuk ibadah. Kita kuatkan kembali, wabil khusus sepanjang Ramadan ini. Kita nggak tahu apakah kita sampai ujungnya Ramadan, apalagi apakah kita akan ketemu Ramadan di tahun 1456. Gak ada yang tahu. Perlu kita optimalkan kembali dengan nikmat-nikmat yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.